Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, salam hangat, salam sehat untuk kita semua. Jadi, hari ini saya akan menjelaskan sistem kerja panel 3 pas, panel listrik 3 pas. Itu beda ya dengan panel listrik 1 pas. Ini panel listrik 3 pas biasanya digunakan di kantor atau biasanya digunakan di toko ya, seperti Indomaret atau Alfamart ya. Ini kalau teman-teman bisa lihat contoh panelnya dulu di video ini. Nah, ini contoh panelnya model kayak gini ya, panel 3 pas. Jadi gambarannya seperti ini sistem kerjanya ya. Ini kita bilang aja, kita gambar aja ini kotak panel. Nah, ini kotak panel. Nah, ini kotak panelnya ya. Ini isi dalamnya. Oke. Jadi di sini ada COS namanya ya, atau saklar. Ada COS. Nah, dari sinilah, dari meteran 3 pas, meteran listrik KWH ya. KWH listrik. Dari sini kalau dia 3 pas, dia masuk 4 kabel ya. Yang pertama netral. Nah, netral. Kita tandakan dengan huruf N ya. Terus yang kedua dia T, RST ya. Kalau 3 pas itu RST netral. Oke. Terus yang pertama netral. Terus sini kita masuk R ya. R. Ini masuk ke COS, oke. Ini R, ini S, oke. Ini T ya. Nah, seperti ini teman-teman. Dari sini kita pahami dulu ya, karena apapun itu kita harus memahami arus yang masuk dulu ya. Arus masuknya. Berarti dari KWH atau dari panel atau dari meteran listrik 3 pas itu masuk 4 kabel. Yang pertama R, kedua S, ketiga T. Ini RST ini adalah fasa ya. Fasanya ini 1 pas, ini 2 pas, ini 3 pas. Jadi 3 pas dia. Netralnya tetap 1. 3 pas itu netralnya tetap 1. Itulah bedanya 3 pas dengan 1 pas. Kalau 1 pas itu netralnya tetap 1, tapi kalau 1 pas 3 itu netralnya jadi 3 gitu. Sekarang kita yang bahas yang 3 pas dulu lah. 3 fase ini dulu, nanti kita bahas di video berikutnya yang untuk 1 pas ya. Ini 3 fase. 3 fase. Oke. Jadi setelah masuk dari KWH meter atau dari KWH listrik PLN, masuk dia 4 kabel RST dan netral, masuk dia ke COS ya. Ke COS ini RST. Masuk dia ke COS. COS ini fungsinya biasanya digunakan kalau di toko-toko itu kan ada genset. Ada genset ya. Itu biasanya dia kalau dia dicetekkan ke atas itu untuk arus listrik PLN. Kalau dia ke tengah netral kosong, nggak ada apa-apa, mati total. Kalau dia ke bawah baru untuk genset. Biasanya kita menggunakan saklar engkol ya, kan ada itu yang model engkol. Tuh kalau dia engkol ke atas untuk listrik, kalau dia engkol ke bawah kali untuk genset, kalau di tengah baru mati. Ini sama, sistemnya sama, cuman ini menggunakan COS ya. Dia lebih lebih bagus dan lebih kuat dan lebih efisien ya, karena arusnya besar, nggak akan mempan dia menggunakan karena ini biasanya 3 pas dia 23.000 volt ya, 23.000 volt ampere. Jadi otomatis equipmentnya harus juga ya, harus yang bagus kita gunakan ya, MCB nya. Begitu sudah masuk ke sini, ini biasanya dia menggunakan LCD ya.
Di sini ada ELCB atau LCB. Udah lupa saya entah apa kepanjangannya ya. Jadi dari sini dia 3 kabel di sini RST tetap masuk ke sini, RST di sini ya, nyambung dia ya. Nah, nyambung. Terus yang netralnya, netral dari sini kan masuk ke sini, ini netralnya. Terus yang netralnya ada yang masuk juga, ada yang tidak. Ada yang keluar dari sini langsung dia masuk ke badan. Ini netral. Kita gambar dulu ya. Ini pembagian MCB-nya. MCB R, MCB S, MCB T. Oke. Jadi biasanya yang netral itu langsung diarahkan dia langsung ke badan. Di sini untuk badannya ya. Dari netral udah masuk ke TOS langsung ke badan, dia nggak masuk ke LCB. Kalau dimasukkan bisa juga, tapi kebanyakan yang langsung ke sini ya. Oke. Jadi dari LCB ini dia ada cetekan juga. Dia fungsinya jika ada short di equipment di dalam toko atau ada short di equipment panel, LCB ini akan membal. Ini akan membal. Ini langsung membal ya, itu fungsinya ya. Jadi sesudah masuk ke sini, sesudah masuk ke LCD, barulah RST ini dibagi. R untuk MCB yang maksudnya grup ke-1 ya, grup 1. Terus S grup 2, T grup 3. Nah, seperti itu teman-teman ya. T grup 3. Oke. Jadi kita bahas dulu yang R. Oke. R biasanya jadi R sudah masuk ke COS, masuk ke LCB, lalu masuk ke pembagian MCB. Di sini MCB ya. Kayak mana tulisnya ini udah sempit kali. Oke, masuk ke pembagian MCB. Ini MCB-nya banyak ya, tergantung equipment di toko. Udah. Jadi begitu dia masuk, dia langsung masuk ke sini. Ini untuk semua MCB di grup 1, fasanya dari R ya. Ini nanti di jumper atasnya, Oke. Lalu keluaran dari MCB ini apapun itu baru masuk ke pembagian. Misalnya di toko atau di dalam itu kulkas udah, ini contoh satunya ya. Terus kulkas dan lain-lain. Misalnya MCB kedua ini ke apa ya, lampu. Nah, untuk MCB di sini berapa ampere yang kita perlukan itu kita sesuaikan dengan equipmentnya. Misalnya kalau kulkas itu MCB 10 ampere udah bisa ya, itu udah berlebih pun ya. Terus untuk lampu kita sesuaikan berapa banyak lampunya, baru kita pasang MCB-nya berapa ampere di sini. Pokoknya nanti di sini di atas di jumper, lalu keluarannya baru ke equipment toko. Berapapun itu, misalnya di grup pertama, di grup R ini kita menggunakan 3 equipment atau 4 equipment, lampu, pompa air, komputer, kulkas dan lain-lain. Terus sudah. Jadi setelah masuk ke equipment, jadi kan di equipment ini dia kan ada 3 kabel, grounding, netral sama fasa. Oke. Jadi untuk kabel pertama ini fasa. Sudah. Ini nanti di samping panel ada grounding ya. Ini grounding. Jadi grounding dari meteran juga ya. Dari meteran nanti ada grounding juga ini. Dari meteran nanti ada masuk grounding. Jadi totalnya 5 kabel. Lupa saya tadi. Oke. Ada grounding juga. Ground. Jadi nanti kabel pertama yang untuk equipment kan biasa kita menggunakan 3 kabel. Kalau 2 bisa juga, tapi 3 lebih aman gitu ya. Karena dia lengkap, 3 kabel, ada fasa, netral sama ground. Jadi untuk masalah-masalah
short atau masalah kena petir itu lebih aman. Oke. Jadi dia nanti 3 kabel. Kabel pertama langsung dari MCB, keluaran dari MCB, output dari MCB ini. Terus kabel keduanya ini pasti netral. Ini langsung ke netral ini, ke netral meteran yang ini tadi ya. Ini langsung ke netral meteran yang ini. Nah, oke. Terus kabel ketiganya, kabel ketiga baru dia ke grounding. Itu kalau misalnya menggunakan 3 kabel. Kalau misalnya nggak sampai menggunakan 3 kabel, cuma 2 kabel, ya udah, berarti fasanya yang ini masuk MCB, netralnya langsung ke netral ini. Seperti itu ya teman-teman. Berikut juga dengan S-nya, dengan grup S. Grup S misalnya kita mau menggunakan untuk equipment di toko seperti lampu gudang atau lampu lantai 2 atau komputer atau freezer atau pompa air atau AC ya, saya AC sama. Sesudah masuk dari S ini masuk ke MCB, ini di jumper semua MCB berapa unit yang kita perlukan. Misalnya kita menggunakan untuk 3 unit equipment di dalam toko, kulkas, pompa air sama AC, berarti 3 MCB yang di sini 1 2 3. Terus keluarannya ini langsung ke misalnya AC. Ini AC ya. AC. Kabel fasa dari AC kan dia 3 kabel juga atau 2 kabel bisa juga. Kabel fasanya langsung ke MCB-nya, langsung ke S, oke. Terus kabel netralnya langsung ke netral dari meteran tadi. Nah, berikut juga yang T juga seperti itu ya teman-teman. Ini sama ya, RST, caranya, sistem kerjanya sama. Ini badannya kebalik nggak apa-apa ya. Netralnya dari equipment ini netralnya dia satu netral, berarti semua netral bisa dipakai ke sini. Netral dari S ini juga bisa ke sini. Terus netral dari R ini, netral dari equipment R, kan dia fasanya dari R ya kan, tapi netralnya juga ke sini. Ini fasanya dari S. AC ini fasanya dari S ya kan, outputnya dari S, netralnya juga ke sini, satu netral gitu dia. 3 pas itu satu netral ya kawan-kawan. Ini 3 pas sederhana maksudnya untuk toko. Biasanya sih Indomaret ini sama Alfamart menggunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi dari sini bisa kita pahami, jika ini ada bermasalah atau short, biasanya dia akan balik di MCB ini dulu. Tapi ada juga dia yang nggak akan balik di sini, dia langsung balik di LCB ini. Kalau di LCB ini yang balik, ini total mati semua. 3 grup ini mati. Oke teman-teman, bisa dipahami ya. Kalau misalnya ada short balik di sini aman, tinggal kita naikkan lagi dia ke atas, tinggal kita cetekkan lagi MCB-nya ke atas. Tapi kalau balik di sini, otomatis kita harus cari satu persatu masalahnya di mana. Ini cara carinya. Turunkan dulu semua 3 grup ini, lalu hidupkan kembali LCB-nya, lalu cetekkan dia satu-satu, 1 2 3. Nanti begitu kena yang equipment yang short, begitu kena yang keempat, trap, ini langsung balik, berarti ini bermasalah. Langsung kita cek ini MCB-nya mengarah kemana, ke kulkas kah, atau ke lampu kah, atau ke AC kah, gitu. Berarti masalahnya di sini. Kalau ini diturunkan, lain bisa normal, tapi kalau ini naik, ini langsung balik, LCB langsung balik, otomatis mati semua. Sampai sini paham ya teman-teman. Ini yang kita, ini sistem panel sederhana 3 pas ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, boleh tanya di komentar ya teman-teman. Sampai sini dulu, salam hangat untuk kita semua. Assalamualaikum.